faqulu min bi khairi ilmin ya'malu ma'alahu mardudatul la tuhabalu. Kalau berilmu, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah ini tidak akan sampai, bahkan kembali lagi dia, la tuhabalu. Sudah jelas sholat, kita tahu Allah itu tidak mau bersekutu dengan apapun. Nah, kenapa kita tidak belajar mana kodrat diri yang tidak bersekutu dengan Allah? Allah telah jadikan naf-naf, lapisan-lapisan diri sebagai bekal untuk menghadap di dalam ibadah, sebagai bekal untuk menghadap dalam ilmu, sebagai bekal dalam menghadap dalam iman, sebagai bekal dalam menghadap dalam akal, sebagai bekal dalam menghadap dalam akidah, sebagai bekal dalam menghadap dalam akhlak. Semua Allah di dalam prasangka umatnya sendiri. Jadi kita mau tidak mau, kita harus memiliki pengalaman hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh sholat. Apalagi kita percontohkan seperti berzikir. Ya. Zikir ini kalau kita tidak paham apa kodrat yang berzikir, siapa yang duduk, siapa yang beribadah, kemana zikir ini terarah. Ini kalau hakikat kodrat ajas kita tidak memenuhi syarat, maka pintu mata batin kita juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jatuh lagi ke amaliyah. Nah, tidak pernah sampai tujuan kepada marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani yang dilakukan oleh rohani. Ini tidak pernah sampai terjadi. Ya, contohnya kita melaksanakan rakaat. Rakaat kita hafal, tapi rukunnya apa yang terkandung di dalam rakaat tadi kita tidak mengenal. Maka akhirnya juga tidak sampai kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita tidak utamakan menyelesaikan hakikat sholat dalam hidup kita, apa arti semua itu dikaji? Apa arti semua pengajian kita pelajari kalau sholat aja kita nggak bisa? Arti nggak bisa itu apa? Allah katakan al-ahadun al-ma'budu al-wahidun. Artinya satu kodratku yang mampu menghadap kepada diriku sendiri. Nah, bagaimana kita mendapatkan kodrat? Kita tentu harus belajar mana mendirikan napis isbatnya, mana yang dinapiskan, mana yang diisbatkan. Satu contoh apa? Kalau ente melaksanakan takbir, siapa yang hadir dulu di dalam takbir itu? Umatkah atau Tuhankah? Nah, ini seperti ini kan harus jelas. Ya, ini harus jelas. Jadi jangan sampai segala perbuatan hakikat ini tidak bisa kita saksikan. Makanya fardu ain sholat itu artinya wajib menyaksikan. Kalau pandangan kita banyak kosong di dalam menjalankan ibadah, inilah yang diisi oleh ngantuk, diisi oleh khayalan, diisi oleh cerita, diisi oleh pikiran. Kenapa? Fardu ain, fardu wajib ain menyaksikan, ternyata pandangan kita kosong. Kosongnya kenapa? Kita tidak mampu melihat iman di dalam sholat. Apa iman di dalam sholat? Berdiri, apa yang harus diimani dalam berdiri? Ruku, apa yang diimani dalam ruku itu? Sujud, apa yang harus diimani dalam sujud itu? Duduk juga begitu. Kalau tidak ada yang diimani, ini belum namanya mendapatkan ibadah. Itu masih mendapatkan amaliyah. Kalau hanya berperlihat kepada sebuah jasad yang berdiri, itu hukumnya sunnah,
Tidak semua orang mampu berdiri. Tapi pengganti berdiri itu apa? Kalau kita tidak mampu, pasti Allah telah siapkan. Ruku juga begitu. Kalau kita ada nuzuk, ada gangguan, tidak mampu ruku, Allah sudah siapkan duduk, sujud, semua hakikat pengganti rakaat itu sudah ada. Tapi ternyata kalau kita ada yang sakit, tidak mampu berdiri, kata Ustadz, ambil kursi roda, dorong, duduklah. Apakah Ustadz bisa menggantikan yang telah ditentukan oleh Allah sebagai pengganti berdiri tadi? Jangan hanya karena kasihan, tapi kita melanggar rukun hakikat sholat. Karena rukun hakikat sholat ini berasal dari wahyu. Wahyu ini yang dilebur menjadi syafaat. Syafaat itu yang menjadi 4. Yang pertama fikli, kauli, kolbi, dan khariri. Jadi fikli, siapa yang berbuat? Kauli, apa yang kamu baca? Qalbi, di mana kamu berdiri? Dan khariri, apa ketetapan solatmu? Ketetapan solat itu adalah menyembah dan disembah. Sudahkah kita paham di situ? Dan solat dalam rukun Islam ini saya kenalkan hakikat demi hakikat ini supaya kita mulai berpikir dari sekarang. Kita lihat dalam rukun Islam, solat ini nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2. Betul? 2. Nah, kalau memang wajib, kenapa enggak nomor 1? Nah, ini menandakan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus jelas dulu tauhid diri kita. Apa tauhid diri? Tauhid diri itu adalah Tuhan, Allah. Sudahkah kita syahadat menyatu, syahadah langsung ahad menjadi satu? Itu yang dinamakan ikhram. Allahu Akbar. Masih 2 kah? Masih 3 kah? Atau bagaimana? Nah itu. Jadi kita harus memenuhi rukun-rukun syarat semua perbuatan di dalam hakikat, yaitu sholat atau Islam. Ya, terutama Islam ya. Nah, makanya syahadat ini adalah filter. Tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, tajrid nyata mengalami. Allahu Akbar. Sudah nyatakah kamu berhubungan? Sudah nyatakah kamu merasakan apa itu yang terjadi dari takbir? Dan sudahkah kamu mengalami apa terjadi yang dalam sholat? Ini kebenaran. Syahadat itu adalah sebuah ketetapan, sebuah kebenaran. Ya, makanya diletakkan pada rukun Islam yang pertama, karena dengan syahadat maka tauhidnya harus jelas terlebih dahulu. Ya, harus jelas terlebih dahulu. Kalau kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa sudah menjadi Tuhankah Allah itu bagi dirimu dengan kalimat itu? Kalau belum, berarti kamu harus belajar bagaimana dengan kalimat itu nyatalah Allah sebagai Tuhan di dirimu. Allah memang Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan bagi orang yang tidak bisa menyembahnya. Kalau tidak bisa menyembah dia, bagaimana dia bisa jadi Tuhan? Nah, maka ini dikatakan harus kita jalankan rukun-rukun hakikat ini. Kalau tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah, sama kayak ijab qabul, ya, ijab qabul atau berhubungan. Umat mengatakan
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini mata batinnya kosong, atau dia melihat sesuatu, atau dia menuju mata hatinya kepada sesuatu dalam membaca kalimat. Sudahkah begitu? Dan disebut lagi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudahkah dia merasa dilihat dan dipandang sebagai umat? Dari mana munculnya dia sebagai umat, dan dari mana munculnya Allah sebagai Tuhan? Pernahkah mata batin kita menyaksikan perbuatan ayat pada diri kita, atau memang hanya kita membaca saja? Inilah jamaah pentingnya nilai hakikat itu diketahui. Kenapa? Rasul bilang syariatul hulul hakikah. Kujadikan syariat itu untuk menuju hakikat. Hakikatul hulul tariqah. Aku jadikan rasa atau hakikat atau tujuan itu untuk dijalankan. Nah, maka tariqatul alal ma'rifah. Kujadikan jalan untuk menujuku. Jadi tidak ada perpisahan dari rukun yang makom yang 4 tadi. Oh, orang syariat beda sholatnya, iyalah dia orang hakikat. Tidak ada hubungan dalam perpisahan itu. Syariat tidak akan ada syariat kalau tidak ada dulu hakikat. Kalau tidak ada hakikat, bagaimana dia mendapatkan sejarah, dari mana asal usulnya tangan itu diangkat menjadi takbir? Banyak orang mengangkat tangan belum tentu namanya takbir. Ada orang mengangkat tangan atas nama takbir. Ini di mana perbedaan? Kalau dikaji namanya hakikat. Gitu jemaah. Ya, tapi banyak yang tidak mengakui adanya hakikat. Padahal yang dia lakukan itu dari hakikat. Nah, hakikat adalah hulul tariqah. Nah, ini menuju jalan. Sudahkah kita melihat mana jalan kepada Allah di dalam solat kita? Atau hanya kita bergerak-gerak aja? Tubuh itu bukan suatu perjalanan. Din, Islam itu din jemaah. Dal alif nun. Dal itu perjalanan, alif itu wujud Tuhan, nun itu hayat diri kita. Bagaimana kita memperjalankan hayat diri kita menuju Tuhan? Tajali namanya. Makanya dampak dari Islam itu tidak menyentuh ke diri kita. Apa dampaknya? Dampaknya ada 3. Kalau benar yang kita lakukan di dalam Islam ini ada 3. Pertama, yauma wulitu. Artinya apa? Diselamatkan kehidupan kita. Yang kedua, yauma mumitu. Diselamatkan kematian kita. Yang ketiga, yauma aksawaya. Diselamatkan kita bertemu dengan Tuhan kita Allah. Tapi nyatanya apa? Allah tidak merespon perbuatan ibadah kita. Mau tahu buktinya Allah tidak merespon? Apapun yang dijanjikan Allah di dalam salat, hayya 'alal falah, apa? Capailah kemenangan, keberhasilan. Dari apa? Hayya 'alas shalah. Mendirikan salat dengan mengerjakan sembahyang itu enggak sama. Ikamatis sholah dengan ifa'alus sholah, mendirikan dengan mengerjakan, itu enggak sama jamaah. Akhirnya Allah tidak merespon. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah masuk waktu. Pandangannya masih beramaliyah. Padahal kalau dia tahu 2 kali diulang-ulang azan
dan ditutup satu kali dengan syahadat la ilaha illallah. Kenapa satu? Yang dua-dua itu tauhidin, perhubungan wujud Tuhan dengan umat. Tapi yang satu terakhir itu namanya tauhudun, menyatu. Satu, la ilaha illallah. Sudah kelihatan mana diri, mana Tuhan. Satu wujud dalam kalimat la ilaha illallah. Barulah kita pecah jadi dua di iqomat. Nah, itu yang didirikan. Kalau kita baca iqomat sudah berdiri imamnya belum? Kalau kita baca iqomat sudah terbentuk jamaahnya belum? Dan kenapa di masjid imam tidak boleh iqomat? Apa hakikat iqomat? Karena iqomat mendirikan imam dengan hayya 'alas shalah dan mendirikan jamaah dengan hayya 'alal falah. Nah, bagaimana kita bisa memahami itu lebih dalam lagi? Tentunya dengan kita belajar. Saya paling tidak suka mendengar orang bercerita keahlian agamanya, tapi dia bodoh sholatnya. Itu saya tidak suka. Ya, biarlah dia tidak banyak pengalaman, tapi perjalanan diri ke Tuhannya bagus. Itu yang saya suka. Tentulah kita harus capai dulu asal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal nama Allah, akhir diri dan agama innalillah. Kembali alif, kepada alif. Tuhan asal dirimu, kembali engkau kepada Tuhan. Ini harus 3 fardu ini wajib selesai. Wajib tuntas dikaji. Kalau enggak apa nilainya? Sekarang kerjakanlah tanpa apa yang kita ceritakan tadi. Kasih nilai sendiri. Kira-kira berapa nilainya? Yang ada apa? Rasulullah pernah dicontohkan memelihara domba. Ya, domba, Muhammad memelihara domba. Tahu nggak apa kemana pergi ke arah domba itu? Itulah orang yang dari rumah, orang azan dia jalan sampai di masjid dia ikut orang. Orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud, orang duduk dia duduk, orang pulang dia pulang. Nah itulah domba. Dikatakan domba tersesat. Kita dari rumah orang sampai di masjid bisa jadi domba kalau tidak tahu apa yang diperintahkan kepada kita, isi dari perintah itu. Ini yang harus kita hindari jamaah. Jadi kalau kita mengenal sama, kita mendengar ceramah. Kita mendengar pakai telinga, dia ceramah pakai mulut, sama-sama enggak nyambung. Ya. Mana nilai hakikat, mana nilai ibadahnya? Kalau ternyata dia tidak tahu apa yang dikatakan mimbar. Mimbar itu wahyu. Nah kalau wahyu, siapa yang ada di dalam wahyu? Harusnya dia berpikir, kita ini berpikir. Kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca semua dalil Allah. Ternyata dia tidak bisa menjalankan bagaimana caranya mengeluarkan ayat suci dari dirinya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kodrat ayat suci, yang mana kalau dia bersentuhan dengan tubuh maka batallah ibadah, tinggal amaliyah. Begitu juga kalau sempat lagi jadi imam, entah mana Tuhan, entah mana dia, entah di mana letak jemaahnya.
Yang penting kayak tentara. Lipat tangan serentak, ruku serentak, sujud serentak, pulang juga serentak. Coba tanya yang memimpin, di mana kami dalam pandanganmu wahai imam? Di mana Tuhan dalam pandanganmu wahai imam? Apakah kamu masih melihat dirimu dalam memimpin kami imam? Dan di mana kamu melihat kami imam? Tentu kita harus berpikir, ini bahayanya Islam ini artinya selamat. Kalau kita tidak benar-benar belajar makna dan hakikat yang terkandung dalam setiap perintah, maka kita sama artinya. Inilah yang disebut wal asri innal insana lafi kusrin. Inilah kerugian. Lalai rugi, lalai rugi, lalai rugi. Akhirnya apa? Buya, saya sholat Buya nggak pernah tinggal. Saya mengaji Buya tiap malam. Saya hatam Buya sekian bulan sekali. Saya zikir berkepanjangan Buya. Iya. Terus kenapa? Kenapa hidup saya begini-begini aja? Dari saya belum kenal masjid sampai saya udah capek lihat masjid, nggak ada perubahan, kayak nggak diperhatikan Tuhan saya Buya. Apa saya salah beribadah? Pasti tidak. Tapi yang kamu lakukan